guys, jadi hari ini kita bakal datang dan main ke Kasih Solusi. Aku mau ngajak kalian vlog sekalian, mungkin kita bahas series yang PPT, Para Pencari Tujuan. Kalau misalnya kalian suka yang modelnya vlogging kayak gini, boleh sambil di komen ya di bawah. Nah jadi ini sekarang, lihat deh kaos kaki aku lucu banget, matching. Yang hari ini kita bahas itu bakalan tentang benar dan salah, baik dan buruk, terus semacamnya. Jadi ya, ini sedikit outfit check. Roknya warna coklat. Oke, kita sambil berangkat. Jadi guys, kita udah ada di depan Kasih Solusi. Masuk aja. Kira-kira nanti bakal kayak gimana ya, kita lihat-lihat dulu deh. Let's go. Kaget. Jadi kita udah ada di dalam tempatnya Kasih Solusi. Ini boleh lihat ya ruangannya. Kita sekarang lagi bikin skrip buat konten, tapi nggak tahu deh ini suara kedengeran atau nggak. Coba kedengeran ya, nggak kebanting sama suara yang sama itu. Sekarang kita lagi nunggu mau melihat bagaimana proses take video podcastnya. Nanti kalian ikut juga ya sambil take. Bentar lagi sih harusnya. Jadi kita mau lihat isi dari ruangan diskusi. Ini ruangan kayak gini. Dulu gue buat teman-teman gue di belakang. Sekarang kita lagi menunggu salah satu orang yang ku kenal sedang melakukan podcast di Kasih Solusi. Jadi aku akan share dulu nih sekarang aku lagi ngapain. Jadi aku lagi ngerjain ada skrip konten gitu. Mungkin bisa, kayaknya aku contohin skrip yang lain aja deh. Soalnya yang ini belum keluar skripnya. Ini contoh ya, kita contoh membicarakan tentang skrip konten. Jadi aku tuh kalau misalnya mau bikin skrip konten, tuh aku bagi jadi 3 part. Apa aja yang mau dibawain, terus abis itu orang-orang nanti mendengarkannya apa aja. Jadi aku tulisnya di sini ear, sama di sini ada eye. Jadi kayak nanti orang-orang tuh ngelihatnya secara visualisasi kayak gimana. Nah kebetulan waktu beberapa pekan yang lalu aku bikin konten untuk yang brand, itu adalah aku masukinnya cuma di bagian yang ear-nya doang. Soalnya di sini aku udah kebayang nih visualnya tuh bakal kayak gimana, sama aku mau nyobain untuk kayak aku pengen cobain dah kerjain sendiri gitu kan. Soalnya biasanya tuh ini buat teman-teman yang belum pernah masuk ke dunia creator kali ya. Biasanya tuh creator nyobain dulu ngerjain sendiri, baru setelah itu nanti dikerjain sama timnya. Supaya nanti orang yang memang punya kontennya itu kebayang flow-nya tuh kayak gimana. Nah ini aku udah bikin dan aku udah kebayang flow-nya kayak gimana, klipnya mau kayak gimana, mau diutak-atik sound effect dan lain-lain. Jadi akhirnya aku kerjain ini. Nah berhubung hari ini tuh kita kan bakal ngebahas juga nih tentang ini PPT halaman 15. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang kita harus bisa bedain antara baik dan buruk. Sebenarnya ini kan kita tahu tentang baik dan buruk pas lagi udah di usia balik ya, dimana ya mungkin teman-teman di sini udah balik semua kecuali teman-teman yang SD, karena waktu yang pas aku datang ke Halal Kultur itu ada yang nyamperin aku anak SD, terus habis itu kayak ngajakin foto dan kayak aku kaget banget gitu, anak SD, oh ya anak SD udah main sosmed ya sekarang gitu ya, jadi kayak agak-agak lupa gitu. Nah jadi ini aku mau ngebicarain, kita ambil ayatnya itu ini aku bacain aja dari Al-Baqarah. Dasar dari pembahasan aku hari ini ya, itu ayat 42. Artinya, janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Well, ini lumayan susah ya. Jujur itu biasanya berat dan pahit, tapi mau gak mau hal yang harus dilakukan adalah jujur. Aku sendiri pun juga masih banyak belajar untuk bisa bicara jujur. Makanya kenapa harus hati-hati banget dengan omongan dan lidah gitu. Jadi kayak omongan sama lidah orang tuh bisa sampai ke tahapan mematikan gitu. Sekarang aku ambil contoh aja di kehidupan nyata dan mungkin kalian ngerasa relate juga dengan hal ini. Kayak misalnya kalian lagi dihadapi oleh 2 pilihan dan ini adalah keputusan besar. Misalnya kalian lagi pengen masuk ke kuliah atau mau daftar kerja. Terus habis itu kalian punya kecenderungan antara 2 pertimbangan. Nah sebenarnya tuh yang bisa kalian lakukan adalah ini ya, dari yang aku
baru-baru ini pelajari, coba tanyakan pendapat ke orang di sekitar kamu. Karena kayak bukan berarti, maksudnya kayak oke, pendapat kita itu penting dan kayak keputusan terakhir itu ada di kita. Tapi coba deh sambil dengerin juga pendapat dari orang lain dan masukan dari mereka tuh seperti apa, karena bisa jadi mereka punya pandangan yang berbeda. Nanti dari pandangan yang udah kita dapetin, coba kita pilih-pilih mana di antara semuanya yang menurut kita itu paling masuk dan apa ya, kalau mau membuat keputusan tuh istilahnya kayak mudaratnya tuh yang paling kecil gitu. Itu yang lagi aku pelajari sekarang dan aku masih kayak in the process of bisa melakukan hal itu sesuai sama apa yang Ayah tadi udah sampaikan, untuk kita bisa tahu nih tentang yang kebaikan sama kebatilan tuh kayak gimana gitu. Jadi menurut aku lumayan sulit sih, ngomongnya gampang, ngejalannya sulit. Jadi kalau misalnya kalian lagi merasakan bingung antara dua pilihan, itu boleh juga sambil dipertimbangkan untuk bisa tanya pendapat orang sekitar, orang yang kamu paling sayangi juga, kamu kasihi. Dan juga jangan lupa untuk sholat istikharah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Oke, kayaknya aku bakal lanjut bikin skrip atau nggak ngerjain yang lain. Jadi kayak hopefully ini akan menjadi perjalanan yang seru. Dan kita tunggu juga sambil podcastnya selesai. Oke, aku akan lanjut. Bye-bye. Iya, ini saya sering nonton ini. Waduh. Ketemu di Reels nih. Iya, ahli gizi pilihan. Kan kameranya kan jaraknya segini kan. Ahli gizi pilihanmu. Ya. Gimana sih gitu? Iya benar. Gua nonton gua. Iya, jadi ini sebenarnya buat YouTube, Bang. Siap. Terus habis itu kita kayak lagi bikin ada series khusus di bulan Ramadan namanya PPT, Para Pencari Tujuan. Oke. Nah, ini khusus buat temen-temen yang mau cewek-cewek, cowok-cowok lagi nyari tujuan. Sebenarnya tuh ngelakuin semua ini tuh buat apa sih, dan kayak ngelewatin quarter life crisis. Soalnya di kayak teman-teman nih lagi banyak yang di usia kayak 20-an, terus habis itu menuju ke 30, itu masih kayak, kan kemarin kita sempat pandemi dan kayak berhenti ketemu sosial dan akhirnya tuh bingung sebenarnya tuh lagi mencari jalan lah gitu. Nah, jadi sekarang lagi ngebicarain itu dan ini edisi spesial buat masuk datang ke sini. Wah keren. Makasih lo udah main ke kantor kasih solusi. Terima kasih apa segala macamnya. PPT itu kita memang sangat concern ya. Apa tadi kebanyakan? Para pencari tujuan. Para pencari tujuan. Mudah-mudahan nanti banyak. Rame ya? Rame lah, ini positif kok. Oke. Karena Indonesia terlalu besar kalau konten-kontennya isinya negatif, Iya. joget-jogetan, macam-macam. Butuh Mikaela yang lain. Benar. Oke. Sok, Kalau gitu terima kasih banyak Sama-sama Bang Dery. Mikaela. Iya. Nanti kalau kita kepikiran buat bikin channel muslimah, Wah, kamu support, kamu bisa jadi host nggak sih? bisa. Udah beberapa kali juga sempat diundang sama kayak ada beberapa brand kayak manajemen atau agensinya RCTI kayak gitu, udah pernah juga beberapa kali. Ali Gizi, pilihan. Iya. Oke, terima kasih Thank you ya, banyak. Mikaela Iya. ya. Sukses selalu. Assalamualaikum, Bang. Oke guys, jadi tadi kita sudah bertemu dengan Bang Dery. Gimana kalian? Apakah ada kesan-pesan? Bisa sambil ditanyakan di kolom komen. Kelihatannya nggak tahu ya kalau yang tentang host itu seperti apa. Tapi ini juga mau sholat asar. Jadi kita lanjut. Tadi kan kita udah ngebicarain tentang episode PPT yang spesial itu. Ini edisi spesial. Ini aku sambil cerita dulu kali ya sedikit. Jadi tadi tuh sebenarnya sambil nungguin podcast, sambil kan kalian udah ngeliat ya, sambil ngapa-ngapain kayak gitu. Terus habis itu kayak lumayan kaget sih sebenarnya, karena Bang Dery ternyata tahu ahli gizi pilihanmu dan katanya pernah lewat ke FYP Explore gitu beberapa kali. Kayak gini gitu kan Bang Dery. Oke, katanya sih tadi lagi proses menjalankan diet juga ya. Jadi kalian tentunya nggak perlu ragu lagi buat mulai ngatur pola makan, karena kayak semua orang tuh ngejalanin ini tuh udah jadi lifestyle gitu, dan kayak sebuah pilihan yang sangat bagus dan sehat. Dan kita kayak bisa ngelihat contoh juga kan, kayak misalnya ada Bang Hanif, terus dari teman-teman filsafat juga yang kayak mendampingi. Jadi ya teman-teman bisa sambil kayak ngikutin dan ambil jalan itu. Aku juga sering banget kan bikin konten dan sharing ke kalian, bahkan tips-tipsnya juga. Jadi itu bisa sambil diikutin, dan aku suka ngeliat di DM atau enggak kayak ya ada yang pernah kayak ngechat Minfil juga, nyampein kayak makasih udah sharing dari ilmunya tuh bermanfaat banget, sampai ada yang kayak berhasil untuk mens ya kan. Buat kalian yang cewek-cewek mungkin mensnya terlambat gitu, sampai ada yang 3 bulan terlambat terus katanya lancar. Terus ada juga yang katanya tuh bisa turun berat badan sampai 10 kilo
di beberapa bulan gitu, dan kayak katanya tuh nggak ada yang bener terlalu signifikan, cuma kayak ngebatasin gula, garam, minyak, terus habis itu ngatur pola makan dari pilihan kayak ada makanan pokok, lauk pauk, sayur sama buah, dan itu pun juga nggak dipantau, jadi kayak bener-bener informasinya tuh pure informasi aja gitu. Jadi kalian bisa sambil cek terus ya video YouTube-nya Filsafo, terus habis itu videonya kita juga, semua lah pokoknya. Dan bisa main-main juga ke YouTube-nya Kasih Solusi. Di sana banyak banget video-videonya. Aku pertama kali ngeliat Bang Dery itu pas lagi di TikTok FYP gitu tentang marketing. Jadi kayak lumayan menarik, dan akhirnya aku cari tahu, dan akhirnya aku ikuti, lihat-lihat juga, nonton kontennya beliau. Oke, kalau gitu nanti kita bisa sambil ngobrol-ngobrol lagi. Special editionnya sangat spesial ya. Kalau gitu, bye-bye. Kayaknya setelah ini kita akan pulang dan lain-lain. Jadi aku sekalian tutup aja dulu vlognya. Sampai bertemu di PPT halaman selanjutnya. Halaman 16. Ciao, bye-bye.